Selamat datang di channel prayoga.id. Di video ini teman-teman saya ingin bahas 3 broker forex terbaik yang saya gunakan lebih dari 5 tahun. Jadi ini termasuk broker forex recommended ya teman-teman. Nah di video ini saya hanya cerita saja pengalaman saya menggunakan 3 broker forex terbaik tersebut teman-teman. Di video ini akan saya bahas secara lengkap mengenai regulasi brokernya, apakah aman atau tidak, jenis-jenis akun tradingnya, kemudian deposit dan penarikan, kelebihan dan kekurangan broker tersebut, sampai saya tunjukkan juga untuk bukti penarikan dari broker tersebut. Jadi informasi ini bakalan lengkap banget untuk teman-teman yang masih pemula, yang baru terjun ke dalam dunia trading forex dan mencari-cari broker forex terbaik recommended ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya, nggak usah lama-lama. Untuk broker forex yang pertama itu ada broker XM. Nah, broker XM ini sudah saya gunakan dari tahun 2017, teman-teman. Jadi dari 2017 sampai dengan sekarang itu masih terbukti aman. Jadi hampir 7 tahun, teman-teman. Tapi genapnya sih 5 tahun lebih, 6 tahun lebih ya, seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Regulasi perizinan broker. Nah, untuk perizinan broker sendiri, broker XM ini terregulasi atau terdaftar di beberapa negara ya, seperti ASIDS ya, dari Australia, kemudian dari Siprus, kemudian dari Belize, dari Uni Emirat Arab, dan juga dari Afrika Selatan. Jadi sudah terregulasi di beberapa badan pengawas keuangan di dunia. Jadi kalau dibilang aman ya cukup aman, tapi yang paling penting kan regulasinya jelas dulu tuh. Jadi terdaftar di badan pengawas keuangan seperti itu. Itu yang pertama ya, regulasi. Kemudian apakah aman menggunakan broker XM? Nah, broker XM ini selama saya menggunakan ya teman-teman, saya cerita saja di sini. Hampir 7 tahun ini semuanya berjalan aman. Jadi depositnya cepat, penarikannya juga cepat kayak gitu. Nah, kalau bicara masalah aman atau enggak, sebenarnya kan di sini juga ada review dari banyak orang ya teman-teman. Nah, reviewnya tuh terbaik teman-teman. Kalau di WikiEffect ya, skornya sampai dengan 9. Nah, sebagai perbandingan masalah aman atau enggak, ini di investing.com ini juga trust and safety-nya itu skornya bintang 5. Jadi banyak pengguna yang menggunakan memang memberikan skor sama ya dengan apa yang pengalaman saya gitu. Cukup aman teman-teman. Kemudian di FX Code ya, untuk broker XM ini skornya juga tinggi. Jadi ada di antara 4,45, di maksimalnya kan bintang 5 ya, ini 4,45. Jadi masih cukup bagus teman-teman. Jadi rating kepercayaannya tinggi, kemudian kondisi tradingnya juga tinggi. Jadi kalau ditanya aman atau enggak, sejauh ini aman. Dan mudah-mudahan kedepannya aman terus ya teman-teman. Karena saya nggak berani jamin semua broker yang saya gunain seterusnya aman. Tapi dengan pengalaman saya yang di atas 5 tahun menggunakan broker XM ini, ya bisa dipercaya lah seperti itu teman-teman. Karena ada beberapa broker yang dulu pernah saya review, nggak saya review lagi, itu berarti menjadi sebuah tanda tanya kayak gitu. Meskipun saya belum ngalamin ya, tapi ada beberapa kejanggalan lah di situ. Oke ya, apakah aman? Jawabannya aman. Kemudian jenis-jenis akun trading. Nah, di broker XM ini ada beberapa jenis akun trading teman-teman. Dari akun mikro, standar, ultra low, sama share akun. Kalau mikro itu yang apa ya namanya? Khusus modal kecil, profitnya lama, kemudian ruginya juga lama. Kalau standar itu ya standar. Nah, ini yang saya bahas dua ini ya, standar dan ultra low. Saya bahas secara singkat. Kalau teman-teman pengen akun yang benar-benar standar, yang masih ya original kayak gitu ya, belum ada modif-modifan, itu pakai standar. Tapi kekurangannya spreadnya agak lebar. Jadi spreadnya bisa 10 poinan. Tapi kalau yang pengen spreadnya tipis bisa pakai akun XM Ultra Low. Nah, di sini spreadnya untuk GBP USD Euro kayak gitu di bawah 10 poin teman-teman. Jadi cukup tipis. Oke ya, untuk jenis-jenis akunnya ini, kalau mikro itu yang pengen pakai modal kecil bisa pakai ini, cuman profit loss-nya lama. Tapi modal kecil yang mending latihan pakai demo aja lah sambil nunggu modal gede. Tapi itu terserah sih. Oke ya teman-teman, rekomendasinya ada di sini, standar atau ultra low. Minimal depositnya $5 ini hanya berlaku untuk metode pembayaran Fasapa ya teman-teman, dan juga metode pembayaran lain. Kalau untuk bank lokal dari Indonesia, masalah apa ini namanya deposit dan penarikan ya. Untuk bank lokal dari Indonesia ini dia nggak bisa $5 teman-teman.
Kalau nggak salah tuh sekitar 10 sampai dengan 20 dolar deh, minimal segitu. Lagi pula 5 dolar mau buat apa sih gitu, sekali entry, 2 kali entry nanti habis. Mending ya modal agak lumayan lah, biar bisa beberapa kali entry gitu loh. Jadi bukan, kemarin kan ada yang tanya ya, Bang kenapa di websitenya XM itu kan bisa 5 dolar, tapi saya nggak bisa deposit 5 dolar, karena memang Anda mungkin milihnya pakai bank lokal gitu. Kalau pilih pakai Fastpay bisa 5 dolar. Jadi ini untuk metode pembayaran tertentu. Nah, bicara masalah deposit dan penarikan ya, prosesnya gimana? Cepet. Nanti penarikannya saya tunjukin ya untuk bukti withdrawalnya. Kalau deposit instan, penarikan itu biasanya berlangsung sekitar 5 sampai dengan 15 menit. Ya untuk Sabtu dan Minggu delay ya. Jadi saya juga nggak mau lagi narik di hari Sabtu dan Minggu. Narik di hari Jumat saja itu biasanya utamakan pagi atau siang. Biar cepat seperti itu ya teman-teman. Oke lanjut ya untuk kelebihan dan kekurangan. Oke sekarang saya bahas ya semuanya. Kelebihan dari broker XM. Pertama itu terpercaya. Sudah bertahun-tahun saya gunain cukup aman. Ini pengalaman pribadi ya. Kemudian kelebihan yang lain teman-teman. Candlenya nggak ada yang aneh-aneh. Kalau teman-teman mungkin berpengalaman berbagai broker biasanya pasti nemuin candle yang suka aneh-aneh. Kelebihan yang lain lagi adalah pada saat news dia pakai leverage berapapun nggak berubah. Kan ada tuh broker lain yang pakai leverage berapapun berubah. Nanti saya bahas. Kebetulan saya pakai juga brokernya. Nah, kelebihannya itu aman, kemudian kondisi tradingnya bagus. Kekurangan ya, kekurangan itu dia di spread akun standarnya. Jadi spread di akun standarnya agak lebar. Tapi menurut saya nggak masalah sih karena saya juga pakainya trading daily ya. Jadi nggak begitu ngejar kayak scalping kayak gitu. Oke ya teman-teman, tapi kalau scalping juga bisa pakai ultra low juga sih. Kekurangan yang lain ini nggak ada izin dari Bapeti. Tiga broker yang saya pakai ini nggak ada izin dari Bapeti. Ya masalahnya di VPN aja sih paling nanti. Ya jadi harus pakai VPN. Dan kalau teman-teman nggak mau pakai VPN, sebenarnya tinggal diketik aja kayak gini teman-teman. Broker XM kayak gitu. Nanti akan ada domain dari Indonesia biasanya. Karena ini saya wifi-nya itu bebas ya, nggak pakai filter, jadi munculnya tetap xm.com. Nah, kalau teman-teman pengen yang Indonesia biasanya begini, nanti akan ada domain di broker XM yang paling atas yang domain Indonesia. Kalau bicara masalah domain itu nggak ada masalah sebenarnya karena itu cuman perantara akses saja. Yang penting untuk tampilannya pastikan original ya teman-teman dan pastikan apa itu namanya terenkripsi dengan baik untuk websitenya. Kalau nanti nggak terenkripsi nanti takutnya salah website kayak gitu teman-teman. Atau mungkin kalau biar yakin ya kalau untuk yang pemula banget bisa tanya-tanya dulu lah di grup kayak gitu. Oke, yang terakhir teman-teman saya akan ceritakan bukti withdrawal dan juga bagaimana proses withdrawnya. Oke, pindah ke tablet dulu. Teman-teman semuanya, ini adalah history ataupun bukti withdraw dari XM ya teman-teman. Untuk withdraw dari XM ini terbilang sangat cepat ya, paling 5 sampai dengan 10 menit ini ada narik 500 dolar. Saya narik tuh sering teman-teman. Sering karena dikit-dikit saya buat sampingan-sampingan kayak gitu lumayan, ada 500 dolar, 144 dolar, 300 dolar, kemudian ada 34 dolar, 24 dolar. Ada nari agak gede juga, kadang ada 1.900 dolar ya, 60 dolar, kadang narik 2.000 dolar juga gitu. Ini yang gede-gede ini biasanya dari akun saya yang paling gede ya teman-teman. Dari akun saya yang paling gede itu biasanya 2 bulan sekali kayak gitu seringnya withdraw, 2 bulan 3 bulan kayak gitu. Kemudian ini ada narik 178 dolar, 66 dolar. Intinya sering withdraw ya teman-teman saya dari broker XM ini dan memang terbukti aman gitu loh, terbukti aman. Untuk prosesnya pun cepat. Paling ya sekitar 5 sampai dengan 10 menit kayak gitu. Ini ada narik 1.000 dolar di bulan November kemarin. Kemudian ini Oktober ya, Oktober itu narik sekitar 500-an dolar kalau nggak salah. Ya, kemudian ini ada banyak ya dari dulu sering withdraw teman-teman. Ini masih Oktober semuanya. Dikit-dikit saya tarikin. Coba kita masuk ke September. Nah, ini tahun 2023 kemarin ya. Itu tadi dari tahun 2024. September narik juga beberapa kali teman-teman ada 600 dolar, 100 dolar, 28, 140. Kemudian di sini ada 100 dolar ya. 40 dolar, 84 dolar,
Sering withdraw sih teman-teman. Ini dia Agustus ya. Agustus ini ada narik 5 juta, kemudian 7 jutaan kayak gitu. Ini Agustus ini sering narik juga teman-teman. Ya kalau di rata-rata penarikan saya per bulan tuh sekitar ini teman-teman ya, sekitar $2.000. Ya $2.000 aman ya, cepet. Cuman kalau narik di atas 5.000 sekali narik saya belum pernah. Jujur aja kayak gitu ya, pengalaman saya menggunakan broker SM. Selama ini aman kok, aman aman aman. Jadi saya narik itu ini dari Mei ya, Mei ini juga narik $1.300. Kemudian tahun 2022 ini ya. 2022 pun sering withdraw dan ini prosesnya aman, cepat kayak gitu. Oke ya teman-teman, ini adalah beberapa contoh bukti penarikan dari broker XM yang sejauh ini sudah terbukti aman untuk saya gunain seperti itu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman semuanya, lanjut ya. Ini sekarang kita akan bahas broker forex terbaik kedua yang saya gunain lebih dari 5 tahun ini teman-teman. Jadi itu adalah broker FBS. Saya yakin nggak asing lagi ya buat teman-teman yang udah lama trading dengan broker yang satu ini teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu mengenai regulasi dulu ya. Regulasi broker. Untuk FBS ini terregulasi di CAISEC, FSC, kemudian ada ASIC dan FSCA. Regulasinya cukup bagus, dari beberapa negara besar mengakuinya teman-teman. Jadi memang cukup terpercaya ya. Sekalian ya teman-teman, saya bahas mengenai apakah aman. Jawabannya aman, sejauh ini aman. Ya meskipun ada beberapa berita miring, tapi yang saya rasain aman-aman aja sih. Ya gimana ya, kadang-kadang juga berita miringnya tuh entah itu hoax atau enggak gitu. Tapi yang jelas selama ini saya gunain FBS aman-aman aja. Dan di sini kalau di investing.com ya, menurut ini para penggunanya, trust and safety-nya itu ratingnya cukup tinggi, 4,3. Jadi cukup bisa dipercaya seperti itu teman-teman. Kalau dari WikiFX skornya juga masih cukup tinggi, grade-nya dapat A ya, masih cukup bagus lah kayak gitu teman-teman ya. Kemudian kalau dari FX Score juga ratingnya 4,33,5. Sejauh ini masih aman seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya juga aman ya teman-teman. Sekarang masuk ke jenis-jenis akun trading dan kondisi tradingnya. Oke, saya jelaskan secara singkat aja teman-teman. Kalau masalah kondisi akun trading ya, minimal deposit itu $5. Nah, nanti bisa deposit di akun standar ataupun akun Sen ya teman-teman. Dan spreadnya ya sedang lah kayak gitu. Jadi kalau GBP USD, Euro USD itu antara 7, 8, 10 kayak gitu. Paling tinggi sekitar 11 kayak gitu ya teman-teman. Lanjut teman-teman, untuk deposit dan penarikan di broker FBS. Untuk depositnya mulai dari $5 ya. Jadi untuk depositnya mulai dari $5, kita coba cek di sini untuk deposit fund. Nah, $5 ini untuk fase apa ya teman-teman, sekali lagi. Nah, kalau untuk bank lokal Indonesia di sini teman-teman bisa lihat sendiri mau pakai bank apa. Minimal adalah 200.000. Jadi 200.000 itu kalau pakai bank BRI, kalau BCA ini juga bisa 60.000. Ya. BCA bisa 60.000, BNI bisa 60.000, OVO juga bisa, Dana juga bisa. Jadi cukup bagus ya. Ini bisa ada beberapa metode deposit yang cukup oke lah. Minimalnya kecil ya, minimalnya paling kecil 60.000 ini. Pakai BCA, BNI, OVO, Dana, karena saya nggak pernah deposit segini, jadi nggak begitu tahu. Ternyata ada ya, ini apa itu namanya 60.000, kalau BRI itu 200.000. Kemudian kalau untuk penarikan teman-teman, coba kita cek. Penarikannya juga minimalnya kecil ya. BCA itu minimal 40.000 dan maksimalnya adalah 300.000. 300 juta ya. Jadi narik di atas 300 juta itu udah nggak bisa teman-teman. Nah, penarikannya paling kecil minimal adalah 40.000. Oke, masalah deposit dan penarikan sekalian ya. Untuk deposit dan penarikan di broker FBS ini cukup aman dan prosesnya juga cepat teman-teman. Kalau deposit itu instan, kalau penarikan biasanya 5 sampai dengan 10 menit. Kecuali hari Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya telat ya. Masuknya bisa jadi hari Senin. Jadi saya udah nggak pernah withdraw di hari Jumat kalau untuk FBS ini, karena pernah ngalamin dulu. Withdraw Jumat sore, masuknya Senin. Jadi ya udahlah gitu, mending Senin sekalian kan withdrawnya. Oke ya teman-teman, jadi kalau untuk deposit dan withdraw seperti itu. Kemudian lanjut ya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ya cukup aman untuk penggunaan selama lebih dari 5 tahun ini, cukup aman.
Saya gunain FBS itu dari tahun 2016 teman-teman, dari awal mula banget trading. Jadi hampir 8 tahun ya. Sejauh ini aman. Aman, benar-benar aman. Ya, kelebihannya itu yang pertama. Yang kedua, minimal depositnya kecil. Kemudian yang ketiga, ada banyak pilihan jenis akun. Yang keempat, dia bisa deposit penarikan pakai bank lokal. Yang kelima, apa ya? Kelebihan yang lain ya, teman-teman. Biasanya ada banyak promo juga. Nah, sekarang lanjut ya untuk kekurangannya. Kekurangannya yang pertama nggak ada izin dari Bapeti tentu saja, karena broker yang saya gunakan ini semuanya nggak ada izin dari Indonesia. Kemudian kekurangan lain, dalam beberapa kasus ya, tapi saya juga belum ngalamin sendiri. Dalam beberapa kasus katanya candlenya suka aneh-aneh ya, tapi saya juga belum ngalamin sendiri sih. Seperti itu. Sejauh ini sih fun-fun aja gitu ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, sekarang masalah bukti withdrawal dan berapa lama proses penarikan akan saya tunjukkan beberapa bukti withdrawal dari broker FBS ini teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah bukti penarikan dari broker FBS ya. Sejauh ini masih cukup aman kok teman-teman. Cuman ini penarikannya cuma kecil-kecil ya, karena memang di FBS ini bukan uang gede saya, beda dengan XM tadi yang sampai ribuan dolar. Paling di FBS ini saya nariknya di sini ya, contoh ya, ini ada 400-an dolar kayak gitu ya. Cuman buat sampingan aja teman-teman. Ini juga buat ini jujur aja teman-teman, buat samping-sampingan kayak gitu. Mungkin teman-teman yang tahu sampingan yang saya maksud apa. Intinya begini sih, untuk penarikan di broker FBS ini lancar ya, lancar. Cuman kalau ini teman-teman, prosesnya itu kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa delay. Jadi mungkin teman-teman alternatifnya jangan narik di hari Jumat sih kalau menurut saya. Dari ketiga broker ini sama kasusnya. Jadi kalau hari Jumat malam itu bisa saja delay, apalagi nariknya hari Sabtu itu bisa masuk hari Senin. Jadi lebih bagus kalau saya withdraw itu biasanya hari-hari pertengahan seperti Rabu atau Kamis. Itu bagus, biasanya cepat teman-teman. Atau mungkin Senin juga nggak masalah sih. Oke ya, intinya teman-teman, saya benar-benar menggunakan broker ini bertahun-tahun dan sejauh ini aman ya untuk withdrawnya. Ada buktinya juga seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut teman-teman, untuk broker forex terbaik dan recommended yang saya gunakan lebih dari 5 tahun. Yang ketiga adalah broker Exness teman-teman. Jadi broker Exness itu merupakan salah satu broker yang masih saya gunain sampai dengan sekarang. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya, regulasi dan perizinan broker. Kalau Exness ini memang banyak yang memberikan review yang cukup bagus, termasuk Trustpilot. Ya, Trustpilot ini skornya 4,6 teman-teman. Jadi di sini startnya itu 5 bintang 5-nya itu sampai 81%. Dan yang memberikan review ini 5.000 orang loh dari berbagai negara. Ya, jadi ini memang cukup terpercaya dari segi keamanan dan perizinannya. Oh ya, masalah regulasi teman-teman itu ada CAISEC, kemudian FCA, FSCA, sama FSA. Nah, ini skornya di WikiEffect juga cukup tinggi ya, 8,3 dari 10. Oke. Ininya skornya AAA ya, teman-teman. AAA. Jadi Agnes ya, ini Agnes itu cukup terpercaya. Kemudian kalau dari investing.com, trust and safety-nya juga 5. Oke ya, pertanyaannya apakah aman atau tidak? Sejauh ini aman-aman aja, teman-teman. Tapi ya ada nanti kelebihan dan kekurangan saya bahas juga. Sejauh ini aman-aman aja, depositnya cepat, penarikannya cepat, uangnya juga aman kayak gitu. Lanjut ya, jenis-jenis akun trading di broker Agnes sekarang. Jenis-jenis akun trading. Nah, ini ada beberapa jenis akun ya. Mulai dari akun standar kayak gitu. Oke, ini internetnya pakai lemot segala lagi. Jadi ada beberapa jenis akun. Saya jelasin dulu, ada akun standar, ada akun sen, sama akun pro. Jadi kalau teman-teman yang mau spreadnya tipis ya, di Agnes itu bisa pakai apa itu namanya akun pro teman-teman. Cuman minimal depositnya memang agak tinggi, cuman spreadnya tuh tipis beneran. Kalau teman-teman yang suka scalpingan itu bisa solusinya di akun pro, itu spreadnya tipis, tapi minimal depositnya kalau nggak salah itu 200-an dolar teman-teman.
Oke ya teman-teman, tadi ada kendala sedikit. Yang pertama ada akun standar. Akun standar ini masuknya nanti akun standar biasa sama akun standar Sen. Jadi teman-teman yang mau trading pakai modal kecil bisa juga memakai akun Sen ini teman-teman ya. Akun Sen itu kalau depositnya $1, nanti di akunnya itu ada 100 ya. Ada 100 sen seperti itu. Tinggal dikaliin aja. Mungkin yang mau pakai latihan untuk modal kecil dulu. Ada akun standar, kemudian kalau yang spreadnya tipis itu ada di akun pro sebenarnya. Nah, akun pro ini spreadnya tipis tapi minimal depositnya gede. Jadi kelebihan dan kekurangannya ada di situ. Jadi spreadnya itu benar-benar tipis. Kalau teman-teman mau scalpingan itu akun pro itu cocok ya. Cepat dan tipis itu untuk eksekusinya. Cuman minimal depositnya memang harus $200. Kalau akun yang standar tadi minimal depositnya memang kecil teman-teman. Itu sekitar $5 aja ataupun $10 ya. Tergantung sistem pembayaran. Jadi sekitar 5 sampai dengan $10 kayak gitu. Nah, kalau rata-rata pakai deposit bank lokal Indonesia itu ini teman-teman. Biasanya itu $10 sih. Ya, $10 saya tahu. Jadi kalau pakai BNI kayak gitu biasanya sekitar $10 untuk minimal depositnya ya, deposit dan penarikannya. Kalau pakai metode pembayaran luar itu ada yang $5, ada yang $1 juga. Oke ya teman-teman, masalah akun trading itu ya, ada pilihannya, ada akun standar, ini ada standar biasa, akun Sen, sama yang kedua kalau pengen scalping spread tipis itu ada Pro. Nah, Zero ini yang tanpa spread tapi ada komisinya gitu ya, sama aja bohong sih sebenarnya. Sebenarnya sama aja, Zero tanpa spread tapi ada komisinya. Kalau Pro ini nggak ada komisi tapi ada spreadnya tapi tipis kayak gitu teman-teman. Nah, itu tinggal pilihan teman-teman masing-masing sih. Lanjut ya teman-teman, masalah deposit dan penarikan seperti saya jelasin tadi, kalau di Agnes itu minimal $10 ya, sekitar 150.000 sekian lah ya untuk pakai bank lokal Indonesia. Nah, untuk proses deposit dan penarikannya terbilang sangat cepat sih. Terbilang sangat cepat. Paling sekitar 5 sampai dengan 10 menit kayak gitu. Kelebihan dan kekurangan. Oke. Kelebihannya, ini broker regulated. Terbukti aman, sudah saya gunakan lebih dari 5 tahun ya. Kelebihannya itu sesuai dengan pengalaman. Kelebihan yang lain deposit penarikannya cepat. Kelebihan yang lainnya ada pilihan akunnya yang beragam. Kemudian kekurangan ya, kekurangannya leverage-nya mengecil sendiri pada saat news, itu yang pertama. Ya, yang kekurangan yang kedua, teman-teman kalau chat di live chatnya itu minimal 1 jam baru dibalas. Jadi saya ya bisa dibilang Agnes tuh paling saya gunain untuk scalpingan, tapi saya nggak pernah pakai duit gede di Agnes. Ya paling sekitar mentok udah $1.000 lah kayak gitu udah mentok. Nggak berani pakai yang 5.000 $6.000 nggak berani. Ya, karena chatnya tuh lama, jadi saya males di situ teman-teman. Kekurangannya itu saja. Sebenarnya dari semua fiturnya, kecepatan eksekusi dan lain-lain bagus-bagus aja gitu. Deposit penarikan ya bagus-bagus aja. Cuman dulu teman-teman saya waktu kehilangan nomor handphone, apa itu namanya, ceritanya ya kehilangan nomor handphone, saya mau ganti ke nomor yang baru. Itu chatnya lama banget. Setiap 1 jam dibalas, baru dibalas kayak gitu. Jadi agak emosi sebenarnya ngurusin kayak gitu aja sampai berhari-hari. Kurangannya di live chat aja sih. Mungkin teman-teman yang pernah pakai Agnes pasti nyadar akan hal itu teman-teman ya. Oke lanjut ya. Sekarang untuk saya ceritain tentang bukti withdraw dan juga apa itu namanya, beberapa cerita saya tentang withdraw. Kita pindah ke handphone sekarang teman-teman. Oke teman-teman semuanya, ini adalah bukti penarikan dari broker Agnes teman-teman. Saya sudah narik juga beberapa kali. Saya nggak bisa rekam layar ini karena ada protect dari aplikasi broker Agnesnya ya. Saya pernah narik di sini ada $1.000, 15.000 Aussie ya. Ada 33.000 USG. Ini kebanyakan dari hasil scalpingan teman-teman. Ini ada $1.000 lagi, $1.000 lagi. $1.500, ada $650, ada $800 ya. Intinya ini sebagai bukti ya bahwa saya memang beneran menggunakan broker Agnes gitu aja lah ya. Intinya sih untuk penarikannya biasanya berlangsung sekitar 5 sampai dengan 15 menit. Biasanya juga instan juga ya teman-teman, seperti itu. Oke ya, lanjut lagi untuk pembahasan yang lain.
Oke ya teman-teman semuanya, kesimpulannya di sini saya tidak menyuruh teman-teman untuk pakai salah satu broker dari ketiga ini, enggak ya teman-teman. Saya cuma cerita saja. Ya, ini ada 3 broker forex terbaik yang sudah saya gunakan lebih dari 5 tahun. Ada broker XM, kemudian broker FBS, dan broker Agnes. Gimana untuk teman-teman yang pakai 3 broker ini? Mungkin ada cerita yang lain teman-teman. Nah, di antara ketiga ini, dana saya yang paling gede itu ada di broker XM. Kenapa? Karena ya lebih berani aja, karena belum ada kasus yang agak miring-miring. Kalau FBS itu memang karena sudah saya pakai dari dulu, karena memang uangnya masih ada, ya udah saya puterin di situ, teman-teman. Ya kalau Agnes itu saya seringnya buat scalpingan. Jadi saya ini cuma pakai buat scalpingan di akun pro-nya teman-teman, karena sprintnya tuh tipis. Kalau bisa dibilang dari ketiga broker ini dana paling gede saya ada di sini karena memang lebih trust aja sih, karena kan untuk menaruh dana yang bisa dibilang $5.000, $6.000 kayak gitu kan, mulai mikir ya. Meskipun $5.000, $6.000 itu kecil banget kalau di dalam dunia trading forex, tapi menurut saya yang berjuang dari nol itu lumayan gede teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau ya pilih yang paling recommended ya SM, cuman ada di spread standarnya memang agak lebar dikit. Cuman kalau saya sih tradingnya daily, jadi nggak begitu masalah juga gitu teman-teman. Nah kalau buat teman-teman yang suka dengan ribet-ribetan ataupun mencari afiliasi, ketiga broker ini cukup bagus teman-teman. Yang saya rasain pengalaman saya seperti itu. XM ini ribetnya gede juga, FBS juga gede. Kalau Agnes ini yang paling kecil sih teman-teman komisinya. Kemudian untuk deposit dan penarikan, ketiga broker ini terbukti aman. Sudah saya gunakan sampai dengan sekarang. Kemudian udah ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada masukan ataupun ada pengalaman lain tentang ketiga broker ini, coba sharing-sharing di kolom komentar seperti itu ya. Sekali lagi saya tidak mempromosikan salah satunya, saya hanya cerita pengalaman saya saja. Nah ini nih yang teman-teman mungkin kemarin banyak yang nanya, Bang kenapa sih lu promoin mulu broker XM? Nah karena memang saya pakai broker XM itu udah dari tahun 2017-an ya. Dari tahun 2017 sampai sekarang kan udah bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun. Kebetulan sangat terpercaya dan kebetulan XM nawarin gitu. Ya udah kan nggak masalah gitu. Karena ada beberapa broker lain yang nawarin saya untuk endorse kayak gitu, karena memang saya nggak pakai, karena memang pengalaman saya di broker tersebut belum teruji. Saya nggak mau teman-teman. Jadi saya milih pun untuk iklan pun juga benar-benar broker yang bisa saya percaya seperti itu. Kalau kemarin ada yang tanya kenapa promosiin broker XM di video-video sebelumnya ya. Kalau untuk video ini kan review aja. Dan saya pun nggak mengharuskan teman-teman pakai broker XM, pakai FBS juga boleh, Agnes juga boleh, pakai broker apapun juga boleh. Karena resiko ada di tangan masing-masing seperti itu. Oke ya, sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan sharing dari saya ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan tentang ketiga broker ini teman-teman, nanti teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Dan kalau ada butuh linknya, nanti saya lampirkan di deskripsi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.